Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Nur dengan NIM C1D1230110. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume materi dari Strategic Management and Business Valuation dalam beberapa pertemuan. Langsung masuk ke, ke pertemuan yang ke pertemuan ke-9, yaitu membangun keunggulan kompetitif. Jadi, tujuan strategi adalah menciptakan keunggulan kompetitif agar perusahaan bisa bersaing dan bertahan. Tiga pendekatan utamanya yaitu diferensiasi, yaitu produk atau jasa dibuat unik, beda dari pesaing, contohnya seperti Apple. Yang kedua ada fokus atau niche, yaitu spesialisasi di segmen pasar tertentu, contohnya seperti hijab di pasar busana Muslim. Yang ketiga ada keunggulan biaya, itu yaitu harga lebih murah karena efisiensi. Contohnya seperti Indomie. Dan untuk pentingnya helikopter view, melihat bisnis secara luas untuk menyusun strategi. Strategi juga harus respon terhadap lingkungan seperti perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. Perlu juga strategi ekspansi pasar atau pasar baru dan diversifikasi atau produk baru agar tidak bergantung kepada satu sumber satu sumber pendapatan. Di pertemuan 10 itu terdapat strategi global dan pasar internasional. Jadi perusahaan yang ingin ekspansi global harus harus memahami budaya, regulasi, dan pesaing lokal. Strategi masuk pasar internasional yaitu ekspor, lisensi, franchising, joint venture, aliansi strategis, dan kepemilikan penuh. Strategi global yaitu diferensiasi global, sesuaikan produk sesuai pasar lokal, dan kepemimpinan biaya global, yaitu produksi efisien agar bisa jual murah di banyak negara. Strategi fungsional seperti pemasaran global, sumber daya manusia global, dan logistik harus mendukung strategi utama. Gunakan alat analisis seperti SWOT, Pestel, dan matriks Ansoff untuk menyusun strategi ekspansi. Di pertemuan 11 dan 12 itu terdapat strategi diversifikasi. Diversifikasi usaha yaitu memperluas bisnis ke produk atau pasar baru. Yang pertama, ada ada terkait atau relate. Masih sejalan, contohnya Coca-Cola buat minuman energi. Yang kedua, tidak terkait atau unrelate. Masuk industri berbeda. Seperti contohnya jarum ke properti. Selanjutnya, vertikal. Kuasai pemasok atau distributor. Dan yang terakhir, horizontal, yaitu produk baru untuk pelanggan lama. Implementasi bisa lewat lewat pengembangan internal, akuisisi, atau joint venture. Sukses diversifikasi butuh riset pasar, manajemen kuat, dan alokasi sumber daya yang efisien. Untuk pertemuan ke-13, itu terdapat etika, CSR, dan keberlanjutan. CSR dan etika sekarang jadi bagian penting strategi perusahaan. Perusahaan yang peduli lingkungan dan masyarakat akan lebih dipercaya. Plastik CSR bisa berupa bantuan pendidikan, kesehatan, program lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Strategi CSR perlu punya tujuan yang jelas, indikator kinerja, dan dievaluasi dampaknya. CSR yang strategis bisa jadi alat membangun brand image positif dan loyalitas pelanggan. Di pertemuan 14 yaitu strategi kompetitif perusahaan. Strategi kompetitif menentukan cara perusahaan bersaing. Model pentingnya seperti yang pertama ada Porter Generic Strategies. Biaya rendah, diferensiasi, fokus. Lalu selanjutnya value chain, yaitu aktivitas yang menciptakan nilai dari hulu ke hilir. Contohnya seperti produksi dan pemasaran. Frio, sumber daya yang valuable, rare, intimatable, dan organized bisa jadi kekuatan utama. Strategi Samudra Biru, ciptakan pasar baru tanpa persaingan langsung.
dan Miles and Snow, yaitu tipe strategi Defender, Prospector, Analyzer, and Reactor. Dan implementasi perlu didukung sumber daya manusia, sistem, dan evaluasi berkala. Dan di pertemuan terakhir, valuasi bisnis dalam strategi. Valuasi bisnis yaitu menilai nilai ekonomi perusahaan. Penting untuk keputusan investasi, merger, IPO, atau strategi pertumbuhan. Ada tiga pendekatan valuasi. Yang pertama ada pendapatan atau income base, DCF, discounted cash flow. Ini proyeksi ke arus kas ke masa depan, dikurangi risiko. Yang kedua ada ada pasar atau market base. Bandingkan perusahaan sejenis, misalnya memakai rasio P/E. Yang ketiga ada aset atau aset base. Ini berdasarkan nilai aset fisik seperti properti dan mesin. Faktor penting yang mempengaruhi valuasi yaitu kinerja keuangan, lalu pertumbuhan, kualitas manajemen, brand, dan kondisi pasar. Baik, eh, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.